nantinya itu tidak baik, Pak. Betul yang dikatakan dengan Pak Guru, masalah itu tidak akan terbit dalam waktu dekat. Insya Allah dalam beberapa tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Makanya dari awal memang dari Pak Kades dan aparat desa setempat yang mohon di PTSL 2024 Desa Wadunasri ini benar-benar tidak ada masalah, karena apapun yang namanya itu insya Allah akan kecium juga, baik dari bagi waris, hibah maupun jual beli. Timbulnya sengketa atau permasalahan seperti ini dimulai dari pemasangan tanda batas. Pemasangan tanda batas yang sudah dilaksanakan, sebagian sudah dilaksanakan menurut Pak Kades, sejatinya harus melalui persetujuan dari tetangga batas yang bersebelahan. Itu yang pertama. Apabila itu bentuk rumah cukup ditandai lah, minimal cat atau pilot. Dan yang kedua, syaratnya ikut PTSL ini apapun yang bapak ibu punya terkait alas hak yuridisnya di bawah yang asli. Kenapa saya bilang di bawah yang asli? Takutnya nanti di kopi yang asli tidak di rumah, sertifikat jadi. Nah, sertifikat jadi yang dimasukkan ke bank itu yang alas hak yang asli itu. Takutnya seperti itu, tapi mudah-mudahan masyarakat sini seperti itu ya Pak. Terus yang ketiga, apabila pada saat proses pengukuran nantinya ada sedikit kekeliruan pengambilan tanda batas atau luas hasil ukuran tidak sama dengan hasil yang dimohon, misalnya panjenengan di SPPT ada 100 meter persegi, tapi setelah diukur 98 atau 99. Nah, kami dari pihak BPN yang ada di sini itu tidak mengeluarkan luas, tapi kita mengukur batas. Dari batas yang dengan pasang inilah akan timbul luasan. Makanya jangan dibalik, BPN ke sini mencari luas sesuai dengan permohonan panjenengan. Biasanya masalah ini terbit setelah sertifikat dibagikan nanti. Semoga pada saat nantinya proses pengukuran terus ada deklarasi tanda tangan persetujuan tanda batas di DPT klarifikasi benar-benar clean and clear. Tidak ada lagi komplain baik dari bentuk maupun luas yang dimohon. Ini nanti bagiannya Bu Sulis. Nah Mas, nanti masih prolog. Terus ketiga, jika nantinya ada yang tidak dimengerti terkait pengisian form yang dikasih dari aparat desa, koordinasinya itu jangan sepihak. Maksudnya apabila ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah. Jangan sampai sekarang dibiarin, tapi setelah berkas ini stagnan, tidak jadi, jangan marah-marah ke Pak Kades dan jajarannya. Yang mohon itu aktifan dari para masyarakat yang ada di sini. Sekarang kan masih calon pemohon karena belum ada berkas sama sekali. Nah, dari berkas-berkas ini mulai dari hari ini sampai tanggal 10 sebelum pemilu, saya mohon berkasnya sudah lengkap ada di kantor desa ini. Nanti terkait untuk syarat-syaratnya ini yang menjelaskan itu. Dan yang terakhir, kalau dari saya mohon hindari apapun itu yang namanya perselisihan yang ada di lapangan. Kasihan Pak Kades, sisa 3 bulan lagi ya Pak. Target saya di sini semoga bulan April itu sudah masuk ke pengumuman yuridis ini, sudah waktunya 2 minggu dan ditindaklanjuti oleh percetakan sertifikat. Yang terakhir, dalam durasi 3 bulan ini saya mohon kerjasamanya Pak Kades dan masyarakat warga desa Wadunasri. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Niat baik dari Kementerian Adat BPN melalui para desa Wadunasri dan jajarannya, masyarakat yang ada di sini semoga bisa berjalan lancar tanpa ada salah satu atau salah dua salah. Ini yang berat-berat. Untuk syarat, mekanisme, terkait pemberkasan dan segala macamnya, ya sebenarnya yang
untuk desa Lampung ini pemberkasannya sudah jalan 50% lebih ya Pak ya. Jadi bukannya kita tidak mau menjelaskan, tapi sepertinya kalau Bapak Ibu semuanya inginnya kan cepat ya, tidak bertele-tele. Kalau untuk dasar-dasarnya tadi monggo nanti mulai ditayangkan saja secara berkala. Saya hanya ingin mengambil inti-intinya saja agar penyuluhan ini juga tidak terlalu lama. Berkas sudah mulai dikumpulkan. Patok batas sudah mulai dipasang Bapak? Iya, mohon dengan sangat untuk pemasangan patok tanda batas yang tidak minggu ini sudah bisa dituntaskan Bapak. Bagaimana siapa? Panitia kan sudah terbentuk ya Bapak? Panitia sudah terbentuk. Persyaratan utama kami bekerja yaitu patok sudah terpasang pada tanah-tanah Bapak Ibu semuanya. Untuk jumlah patok tanda batas mengikuti bentuk hidangan tanah. Yes. Setelah patok tanda batas terpasang, persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi, saya sebutkan di sini. Monggo kalau mau dicatat. Yang paling penting yaitu fotokopi KTP. Mohon disiapkan fotokopi KTP-nya rangkap 3. Kenapa kami minta rangkap 3? Nanti yang satu melekat di pemberkasan, yang satu nanti untuk dokumen pada saat pengukuran. Jadi pada saat petugas pengukuran ke lapang sudah membawa identitas dari pemilik tanah yang dimohon. Yang satunya nanti untuk arsip di desa, persiapan pada saat pengambilan produk sertifikat. Terus yang kedua, fotokopi KK. Fotokopi KK dibuat rangkap 2. Sudah Bapak? Yang selama ini dikumpulkan? Kalau belum nanti ditambahin ya. Terus yang ketiga, fotokopi SPPT PBB juga dibuat rangkap 2. Kalau SPPT PBB tahun 2024 belum keluar, sementara kita pakai SPPT PBB tahun 2023. Nanti panitia atau perangkat desa yang membantu kami untuk melengkapi SPPT PBB tahun 2024 sebelum dibagikan ke masyarakat, hendaknya di fotokopi untuk yang peserta PTSS. Terus fotokopi letter C desa atau petok B dibuat rangkap 2. Ini nanti untuk penyiapannya pasti dibantu oleh perangkat desa dan panitia. Bukti perolehan tanah yaitu bisa berupa segel, jadi perjanjian jual beli di atas segel, atau perjanjian atau hibah yang dibuat di atas kertas segel untuk tahun-tahun yang lama. Bisa berupa akta jual beli, ya, bisa berupa akta hibah atau surat keterangan waris. Apapun bukti-bukti perolehan yang Bapak Ibu miliki pada saat mendapatkan hak kepemilikan tanah, monggo nanti dibawa ke kantor desa, ditunjukkan kepada panitia. Terus yang keenam, meterai 10.000. Untuk meterai ini jumlahnya variatif, tidak sama. Jadi menurut riwayat perolehan Bapak Ibu semuanya, antara satu bidangan tanah dengan bidangan tanah yang lainnya diperlukan meterai yang berbeda-beda. Ada yang riwayat perolehannya panjang sekali, misalkan dari waris, Bapak Ibunya memperoleh dari waris kemudian dihibahkan ke anaknya. Setelah diterima anaknya, dari hibah dijual ke orang lain. Jadi perolehan tanah, riwayat perolehan tanah nanti akan menentukan
banyaknya jumlah materai yang diperlukan. Terus untuk beda luas, nanti di dalam surat pernyataan beda luas juga diperlukan materai. Jadi kalau materai nanti menyesuaikan dengan keperluan masing-masing pemohon. Paham ya Ibu, Bapak? Terus alamat letak tanah yang dimohon. Untuk alamat letak tanah yang dimohon ini nanti pasti akan ditanyakan petugas ukur kami untuk proses pengukuran. Dan menyiapkan nama tetangga batas. Jadi pemilik tanah, tetangga panjenengan, tetangga kiri, kanan, depan, belakang, nyuruh nanti ditanyakan. Kalau belum kenal dengan tetangganya, pemiliknya siapa, nanti disiapkan. Untuk tanah-tanah tadi yang menjadi peserta yang bisa menjadi peserta PTSL yang bisa kita daftarkan, sekali lagi kami tegaskan di sini, yaitu tanah-tanah yang clear and clean. Jadi tidak ada permasalahan di atas tanah tersebut, baik itu permasalahan dengan saudaranya sendiri, bisa juga permasalahan waris atau hibah, ataupun permasalahan dengan tetangganya, entah itu permasalahan batas-batasnya yang belum clear, permasalahan dengan penjualnya terdahulu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada permasalahan di atas tanah tersebut, pasti tidak bisa kami ikutkan dalam pendaftaran PTSL. Monggo diselesaikan dulu kalau ada permasalahan. Terus untuk pemegang hak juga itu Bapak Ibu semuanya, pemegang hak di dalam sertifikat nanti bisa lebih dari 1 orang. Jadi kalau perolehannya itu diperoleh semasa pernikahan, ingin diatasnamakan suami istrinya, bisa. Untuk perolehan yang waris, kalau belum didapatkan kata sepakat, ini bagiannya berapa meter atau tanah tersebut tidak mungkin dibagi waris karena mohon maaf ada bangunan di atasnya yang luasnya tidak begitu luas, silahkan nanti diatasnamakan semua ahli waris. Lebih dari 2, 3 atau 5 orang bisa. Itu nanti akan mempermudah mungkin setelah ahli waris tertera di sertifikatnya Yonzabu akan dijual atau dia, jadi semua yang berhak dicantumkan dalam sertifikat ini. Jangan diputuskan salah satu saja, diwakili salah satu saja, nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk pemegang hak juga bisa diatasnamakan putra putrinya yang masih di bawah umur, dengan nanti dibuatkan surat pernyataan perwalian orang tuanya yang menandatangani semua dokumen-dokumen permohonan dan dibuatkan surat pernyataan perwalian di atas materai. Namun perlu diingat semuanya bahwa sertifikat yang diatasnamakan anak di bawah umur, risikonya nanti ke depannya apabila Bapak Ibu semuanya ternyata dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan menjual tanah tersebut atau diagunkan ke bank, pasti akan diperlukan dokumen yang sifatnya untuk mendapatkannya agak sulit, yaitu harus dibuatkan penetapan pengadilan. Dari penetapan pengadilan itu nanti ditetapkan walinya yang berhak menjual atau mengajukan di perbankan. Bisa diatasnamakan putra putrinya, namun itu tadi syaratnya siap-siap kalau akan dijual atau
dihibahkan ke orang lain, intinya akan dilepaskan atau akan diagunkan ke bank, maka Bapak Ibu semuanya harus mengajukan penetapan ke pengadilan sebagai walinya. Monggo bisa. Tapi kalau sudah yakin, oh ini bagian anak-anaknya sudah dibagi satu persatu bidangan tanah-tanahnya, monggo silakan. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, nanti kalau saya jelaskan satu persatu sampai ya panjang sekali. Kita lebih baik mungkin nanti ke tanya jawab saja ya. Tapi tanya jawab sebatas pengajuan sertifikat lewat PTSL, yaitu tanah-tanah yang belum pernah bersertifikat dan itu tadi tidak bersengketa. Monggo silakan kalau ingin lebih jelasnya di foto silakan. Nanti kalau untuk kasuistik berkas per berkas, ini bagaimana Bu? Ini rumah begini-begini nanti kita ada. Jadi kami nanti kan panitia akan stand di sini untuk beberapa hari ke depan. Kita pandu, kita jelaskan satu persatu bidangan tanahnya, sesuai kasus bidangan tanahnya. Jadi menangani berkas untuk bidangan tanah A dengan berkas bidangan tanah C pasti tidak sama, karena perolehannya juga tidak sama. Kalau kami terangkan di sini satu persatu, nanti kasihan yang lainnya. Begitu? Kira-kira untuk panitia dan ibu bapak sanggup tidak melengkapi berkas-berkasnya sampai dengan minggu kedua Februari? Sanggup. Karena apa? Semakin lengkap berkas-berkas yang diserahkan ke panitia desa, semakin cepat, maka kami dari BPN akan semakin cepat pula mengentri dan menangani pendaftaran berkas Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya molor, terus terang saja kami akan menangani desa-desa yang sudah siap duluan. Jadi mana desa yang sudah siap duluan, itulah yang akan kita tangani dulu. Kita daftarkan dulu. Kalau diminta kekurangan surat kematian, diminta kekurangan surat pernyataan menerima hasil ukur, mohon secepatnya. Kalau lebih dari pertengahan Februari, yang pasti kami membaginya sertifikat juga molor. Kalau di pertengahan Februari Bapak Ibu sudah siap semuanya, insya Allah kami bisa tepat waktu juga. Mungkin insya Allah bisa sesuai harapan Pak Kades tadi, Mei. Kalau Mei bisa dibaginya, Bapak Ibu semua pasti akan senang sekali. Lebih baik kita bekerja keras di depan daripada molor-molor. Jadi kalau ada kasus-kasus desa-desa yang sampai 2 tahun, 3 tahun sertifikatnya belum selesai, sedangkan punya tetangga-tetangganya, jadi peserta 1.500,